Baik, perkenalkan nama saya Diaulak. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan challenge. Di challenge kali ini ada 3 soal. Jadi yang pertama kita bisa lihat di sini. Jadi diberikan sebuah list berisi angka bilangan bulat. Jadi contohnya seperti ini, angka dengan isian nilainya 2, 1, 3, 5, 7. Nah, ini berbentuk list. Jadi tugas kita adalah membuat array baru yang berisi string angka ke i sama dengan ganjil. Nah, jika angka ke i ganjil, nah di outputnya maka akan ditulis ganjil bersamaan dengan angkanya. Jadi contoh outputnya seperti ini. Nah, kali ini saya akan langsung saja mencoba. Jadi saya kali ini menggunakan kode editor VS Code karena tidak menggunakan koneksi internet ya dan lebih cepat. Jadi kita buat listnya terlebih dahulu. Nah, untuk list comprehension ini hanya kodenya hanya satu baris saja. Jadi saya contohkan saja. Kita beri variabel hasil. Nah, kita akan mengisi list comprehension ini di dalam sini, di dalam hasil. Jadi kita akan menggunakan perulangan. Jadi for i in. Nah, jadi angka akan diulang nilai di dalam angka ini akan diulang satu persatu. Jadi mulai dari 2 lanjut ke belakangnya 1, 3, 5 dan seterusnya. Jadi untuk menaruh kondisi saya akan menaruh kondisi if di depannya. Jadi untuk menghasilkan bilangan ini genap atau ganjil, jadi saya akan menggunakan if. Jadi apabila i atau bilangan yang ada di dalam angka di modulus 2, jadi apakah hasilnya 0, nah maka eh, kita akan menaruh menggunakan format. Jadi format memasukkan variabel i. Jadi misal untuk di Python kan dimulai dari angka 0 kalau perulangan itu. Jadi i indeks. Jadi angka indeks ke i ke 0, maka angka indeks ke 0 maka diseleksi yang 2 ini dan seterusnya. Nah, jika 2 ini atau angka indeks ke 0, indeks pertama dari angka sama dengan hasilnya sama dengan 0, maka akan ditulis genap. Nah, begini. Nah, untuk perkondisian yang kedua kita bisa menaruhnya di belakang if ini. Jadi else karena cuma 2 kondisi. Kita juga menggunakan juga variabel i dengan ganjil. Jadi selain eh, hasil apabila i di modulus 2 sama dengan 0. Nah, apabila if ini tidak terpenuhi begitu ya, maka akan dijalankan else, yang dimana else ini akan menghasilkan bilangan ganjil. Jadi semisal untuk indeks selanjutnya yaitu indeks 1 gitu ya. Nah, untuk di angka indeks ke 1 ini angkanya 1, maka jika i
di modulus 2. Apakah hasilnya 0? Apakah hasilnya 0? Tidak mungkin 0 kan? Ya. Nah, maka akan dijalankan yang di else ini. Maka ganjil bersamaan dengan variabelnya, jadi i. Nah, 1 sama dengan ganjil dan seterusnya. Untuk outputnya kita bisa print hasil. Nah, seperti ini. Ya, di sini soalnya diberikan sebuah list beberapa kata buat list baru yang berisi list nested huruf vokal yang berada di setiap kata dalam list teknik list comprehension. Nah, ini juga menggunakan list comprehension yang dimana hanya satu baris saja. Untuk contoh outputnya bisa kita lihat seperti di bawah ini. Kita langsung saja mencoba. Kita akan membuat list baru. Saya beri huruf. Seperti ini. Lalu kita akan buat variabel baru atau list baru, terserah sesuai keinginan gitu ya. Vokal. Kita juga menggunakan perulangan. Nah, di sini juga kita menggunakan for juga. Jadi for sintaknya sama seperti yang di atas. I in huruf. Tapi di sini kita tambahkan apa ini? Kurung kotak seperti ini. Nah, di dalam perulangan kita juga menggunakan perulangan untuk menyeleksi satu persatu gitu ya. Satu persatu nilai yang ada di dalam list huruf itu. Ya. Oh, oke, kita belum menaruh perkondisiannya ya. Jadi if jika i atau salah a in, kita menaruh di sini huruf vokalnya. Jadi huruf vokal kan ada a, i, u, dan e, o. Lalu kita menaruh perkondisiannya di sini. Nah, lalu a ini digunakan untuk apa? Jadi a ini digunakan untuk append gitu ya. Append ke dalam list vokal. Nah, seperti ini contohnya. Jadi perulangan for i in huruf. Jadi for i dari list huruf akan diulang. Jadi yang pertama kita akan mengulang dari programming. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan perulangan lagi. Jadi for a in i. Jadi for a in i-nya itu adalah programming. Nah, jadi programming ini akan diseleksi
lagi. Jadi mulai dari P, R, O dan seterusnya. Lalu kita menaruh perkondisian di sini. If A in A, I, U, E, O, jika A, variabel A, isi dari variabel A. Jadi variabel A itu apa sih? Jadi misal kan dimulai dari P. Nah, jika P ini di dalam A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, maka akan di append challenge bonus. Jadi diberikan sebuah tabel, carilah berapa banyak data saat angka 1 muncul pada tabel tersebut tanpa menggunakan metode count. Nah, ini sebenarnya eh, tidak perlu menggunakan list comprehension ya teman-teman, karena di ketentuannya tidak ada. Jadi saya akan membuat listnya terlebih dahulu, satu gitu ya, satu seperti ini. Nah, lalu di sini kita juga akan menggunakan for juga. Jadi for i in satu. Nah, begini. Jadi di sini kan soalnya disuruh mencari berapa banyak data angka 1 muncul pada tabel tersebut. Oh, tabel ya. Tabel bukan list. Jadi untuk tabel ini menggunakan kurung yang seperti ini. Nah, untuk list itu menggunakan kurung yang berbentuk kotak ya, berbentuk kotak. Jadi kita saja jika. Nah, di sini saya juga akan menambahkan variabel hitung. Nah, gunanya untuk menghitung angka 1. Jadi saya akan menggunakan if. Jadi perkondisian jika i apakah sama dengan 1, maka saya akan memanggil variabel hitung. Nah, sama dengan saat bisa begini. Jadi variabel hitung akan ditambahkan angka 1. Nah, kita memanggil di akhir hitung seperti ini. Jadi kita akan for i in 1, kita akan mengulang tabel angka 1 hingga seterusnya hingga angka 5 ini. Nah, jika i ini kan angka pertamanya 1. Nah, jika i apakah sama dengan 1? Nah, kan benar ya. Maka variabel hitung akan ditambah dengan angka 1. Nah, seperti itu terus menerus. Kita coba run saja. Nah, hasilnya 3. Nah, jika kita ingin menambahkan kita kalimat, nah kita bisa seperti ini. Jadi kita format banyak angka yang banyak satu yang nah seperti ini. Melanjutkan yang tadi, jadi kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum yang sudah saya jawab gitu ya. Nah, jadi yang pertama soalnya adalah buatlah program Python untuk mengelola data mahasiswa menggunakan dictionary dengan ketentuan berikut. Nah, ketentuan yang pertama adalah program harus memiliki dictionary mahasiswa yang menyimpan data dengan format. Nah, formatnya bisa seperti ini. Nah, untuk kasus saya seperti ini. Bisa dilihat seperti itu.
Nah, selanjutnya ada key, yaitu nim singkat. Nah, di sini adalah key-nya menggunakan string. Nah, untuk key-nya seperti ini. Nah, yang ini disebut key. Lalu yang selanjutnya ada value. Nah, value ini mempunyai ketentuan dengan struktur ya. Yang pertama ada nama dengan tipe data string, yang kedua ada name dengan tipe data integer, lalu ada prodi dengan tipe data string, lalu ada angkatan dengan tipe data integer. Nah, seperti ini sudah cocok begitu ya. Lalu selanjutnya yang nomor 2 ada program harus memiliki menu utama yang menampilkan data mahasiswa yang sudah tersimpan. Lalu ada pilihan operasi, yang pertama ada tambah, yang kedua ada ubah, yang ketiga ada hapus, yang keempat ada keluar. Nah, untuk contoh programnya seperti ini, saya menggunakan function ya. Saya menggunakan function yang pertama ada perulangan while true, yang dimana perulangan tersebut tidak akan keluar apabila perulangan tersebut bersifat true atau benar. Nah, jadi untuk keluar dari perulangan ini, perulangan while true ini, hasilnya harus false, atau jika tidak kita harus menambahkan break seperti ini agar keluar perulangan tersebut. Nah, di sini ada saya output mendisplay string biodata, lalu yang kedua ada memanggil function data. Nah, function data itu seperti ini. Function. Nah, jika total karakter dari dictionary mahasiswa apakah sama dengan 0, maka akan display tidak ada data. Lalu jika if ini tidak memenuhi, maka akan dijalankan else ini. Nah, else ini di sini saya membuat perulangan for key, value in mahasiswa.item. Nah, mahasiswa.item ini digunakan apabila kita ingin mengakses data di dalam dictionary. Sebenarnya ini adalah nama dari dictionary. Nah, untuk kasus ini saya namanya adalah mahasiswa. Nah, key.value ini akan mengakses key. Nah, jadi key-nya itu adalah ini ya. Nah, lalu selanjutnya ada value. Nah, untuk value ini kita tidak memanggil key. Ini juga sama dengan key karena ini adalah nested gitu ya. Nested dictionary dia yang dimana dictionary di dalam dictionary, simpelnya seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan format key, bukan koma ya, ini adalah bahasa sederhananya adalah untuk agar codingan kita itu berada di bawah, jadi enter begitu ya. Lalu ada nama, kita memanggil value dari key nama. Nah, key nama itu apa sih? Key nama adalah isi dari ini. Nah, akan mengoutputkan ini yang saya hide lagi nih ya. Lalu ada name, memanggil value dari key name. Nah, akan mengoutputkan yang ini. Lalu ada prodi dengan value dari key prodi. Ini teknik informatika. Nah, lalu yang terakhir ada angkatan nih ya. Angkatan dengan value key angkatan 2024. Nah, selanjutnya ada print, akan berdisplay pilihan program. Lalu ada yang pertama ada data, yang kedua ada ubah data, yang ketiga ada hapus data, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Lanjut yang selanjutnya ada user. Nah, di sini kita disuruh menginputkan suatu nilai agar dimasukkan ke dalam variabel user. Nah, jika di sini mengapa menggunakan integer begitu ya. Nah, karena ketentuan dari tugas ya harus berupa integer. Jika kita memasukkan angka, nah
tidak memakai ini maka akan menghasilkan string. Nah, apabila memakai integer ini, maka angka tersebut akan dikonversi menjadi integer. Nah, apabila huruf yang kita masukkan maka akan error gitu ya, karena tidak bisa dikonversi. Nah, di sini ada kondisi jika nilai di dalam variabel user apakah sama dengan 1, maka akan dijalankan seperti ini. Dan seterusnya seperti ini. Apabila nilai di dalam variabel user apakah sama dengan 2, apakah sama dengan 3, lalu apakah sama dengan 4. Nah, di 4 ini program akan keluar break. Nah, break ini untuk menghentikan perulangan gitu ya. Lalu jika kita menginputkan angka selain dari 4 angka ini, maka akan menghasilkan atau mendisplay pilihan tidak valid yang dimana akan looping terus-menerus hingga kita memilih angka 1, 2, 3, atau 4 seperti itu. Nah, itu jika semisal user ya, nilai di dalam user itu menginputkan angka 1, maka akan dijalankan memanggil function tambah underscore data. Nah, function tambah underscore data itu yang ini. Nah, ini function tambah underscore data. Nah, di sini saya menggunakan while true juga karena untuk mengulang terus-menerus begitu. Langsung saja, jadi yang pertama akan print, jadi akan mendisplay dari apa namanya? Display tambah data ini, tambah data mahasiswa. Lalu ada variabel tambah yang akan meminta kita untuk menginputkan nilai yang akan dimasukkan ke dalam variabel tambah. Lalu di sini ada kondisi ya. Kondisi jika variabel tambah di dalam dictionary mahasiswa. Jadi jika nilai dari variabel tambah ini di dalam mahasiswa, maka print data tidak bisa diduplikat. Nah, lalu jika tidak, maka akan dieksekusi seperti di bawah ini. Nah, di bawah ini kita disuruh menginputkan nama, NIM, prodi, dan angkatan. Nah, jadi NIM akan dikonversi menjadi integer, lalu variabel angkatan nilainya akan dikonversi menjadi integer juga. Nah, lalu yang nama dan prodi tetap string begitu ya. Meskipun di di depannya tidak ada str begitu ya, atau string untuk mengkonversi. Lalu di setelahnya ada mahasiswa, lalu diapit dengan kurung kotak gitu ya. Di dalamnya ada nilai dari variabel tambah. Nah, lalu ada kita tadi kan sudah menginputkan nilai untuk dimasukkan ke dalam variabel nama, variabel name, variabel prodi, dan seterusnya. Nah, variabel tersebut akan dipanggil untuk mengisi value dari di depannya ini. Nah, lalu selanjutnya ada print, data berhasil ditambahkan. Nah, di sini jika keluar program, jadi saya memanggil ya function keluar program. Jadi keluar program ini ditujukan untuk jika kita ingin keluar program. Jadi kenapa saya menggunakan function? Karena agar saya tidak programnya tidak terlalu panjang begitu ya. Nah, untuk function keluar program ini ada while true juga, menggunakan peluang juga. Jadi di dalamnya ada variabel pilih yang dimana kita disuruh untuk menginputkan nilai yang akan dimasukkan ke dalam variabel pilih. Nah, jika variabel pilih ini di dalam atau apakah sama dengan y atau t, akan mengembalikan variabel pilihan variabel pilihan yang dimana ada ketentuannya. Nah,
Jadi jika variabel pilihan ini apakah sama dengan Y, maka akan mengembalikan. Jadi akan return. Jadi akan keluar program. Jadi semisal kita berada di function tambah data, maka akan keluar dari function tambah data. Jadi keluar dari tambah data lalu ke yang dimana akan kembali ke halaman utama. Nah, seperti itu. Lalu jika tidak, nah jika pilihannya apa namanya, selain dari Y atau T ini, maka akan terus looping terus menerus sehingga memenuhi persyaratan dari if ini. Sebenarnya T juga seperti itu, cuman di sini kan saya menulis Y atau T. Nah, maka saya menambahkan T seperti ini. Jadi agar memenuhi kondisi begitu. Lalu yang selanjutnya ada apakah user apakah sama dengan 2. Nah, ini memanggil function yang namanya ubah underscore data. Nah, di sini saya menggunakan while true juga, yang dimana ada perkondisian jika mahasiswa dictionary mahasiswa lalu dijalankan print data yang tersedia. Nah, di sini ada perulangan. Nah, for i in mahasiswa print i. Nah, yang di outputkan atau di display di layar kita adalah key-nya saja. Jadi yang di display adalah ini. Nah, yang ini. Nah, untuk yang nested ini tidak di display seperti itu. Lalu di sini ada variabel ubah ya. Di sini kita disuruh untuk memasukkan nim singkat ya. Tadi nim singkat. Lalu di sini mengapa saya menambahkan keluar program? Nah, jadi apabila kita tidak salah mengetikkan gitu ya, mengetikkan apa atau masuk ke dalam function ubah data, kita bisa keluar seperti itu. Nah, di sini ada kondisi jika nilai di dalam variabel ubah itu ada di dalam dictionary mahasiswa, maka akan dijalankan pilihan di bawah ini. Nah, jika pilihan ini nilai dari variabel pilihan ini juga kita disuruh menginputkan nilai juga. Nah, jika nilai di dalam variabel pilihan ini ada di dalam salah satu ini, nama, nim, prodi, atau angkatan, maka akan dijalankan program di bawah. Jadi akan memanggil dictionary lalu diapi dengan kurung kotak yang akan memanggil key yang awal, bukan yang nested ya, yang awal. Jadi ubah apabila namanya sama dan cocok, maka akan dijalankan ini. Memasukkan tadi yang nilai dari variabel pilihan. Nilai dari variabel pilihan. Nah, ini untuk mengakses nested-nya. Jadi ini adalah key. Kita memanggil key-nya. Lalu sama dengan input format ya, F ini format, masukkan pilihan. Nah, pilihan ini misal kita memilih nama ya, nama baru gitu. Nah, kita akan otomatis menggantikan value dari key nama tersebut. Lalu jika sudah tereksekusi, maka akan dijalankan program seperti di bawah ini. Nah, menggunakan format juga data nilai dari variabel pilihan. Nama tadi ya, data nama berhasil diubah. Nah, jika if tidak memenuhi, maka dijalankan else, yang dimana
pilihan tidak valid gitu. Lalu di sini ada if, ada elif, ada else. Nah, jika if ini sudah kita bahas tadi ya, jika if tidak memenuhi, maka elif ini akan dijalankan. Nah, jika variabel nilai dari variabel ubah ini apakah sama dengan keluar? Nah, tadi jika saya menginputkan menghentikan keluar, maka akan break. Nah, break ini akan keluar program. Nah, yang dimana akan keluar program yang hanya sebatas ini saja. Nah, keluar program ini. Bukan ya, keluar program ini, keluar ya perulangan, keluar perulangan. Nah, jika elif dan if ini tidak terpenuhi, maka jangan else. Nah, else yang dimana akan mendisplay ini tidak ditemukan. Nah, jika else ini tidak ditemukan, maka perulangan ini akan terus-menerus hingga salah satu dari if atau elif ini terpenuhi. Nah, apabila dictionary mahasiswa ini kosong, maka akan mengoutputkan ini, mendisplay ya, mendisplay tidak ada data untuk diubah karena dictionary-nya memang kosong. Lalu apa yang ingin diubah begitu. Lalu ada break. Nah, break ini untuk keluar perulangannya. Lalu yang selanjutnya ada user apakah sama dengan 3. Nah, maka akan dijalankan function hapus data. Nah, hapus underscore data. Nah, function hapus underscore data ini apa? Isinya adalah perulangan juga. Saya menggunakan while true juga, yang dimana jika dictionary mahasiswa ini tidak kosong ya, maka akan dijalankan ini mendisplay hapus data, data yang tersedia, lalu ada perulangan lagi untuk mengakses key-nya saja. Lalu ada variabel hapus yang dimana kita disuruh untuk menginputkan nilai yang akan dimasukkan ke dalam variabel hapus berupa string. Nah, di sini ada kondisi if, elif, dan else. Nah, jika variabel nilai dalam variabel hapus ini ada di dalam dictionary mahasiswa, maka akan del. Nah, del ini fungsinya untuk menghapus key sekaligus yang ada di rentetan yang ada di belakangnya. Semisal di dalam key itu ada nested, ada key juga di dalamnya dan ada value. Nah, maka akan menghapus. Jadi satu bundle itu akan dihapus seperti itu. Lalu di print ya, di print data untuk nim, memanggil variabel hapus, nilai dari variabel hapus tersebut berhasil dihapus. Nah, apabila ini tidak terpenuhi, maka akan dijalankan elif ini. Apabila nilai dari variabel hapus apakah sama dengan keluar, maka akan break. Nah, jadi perulangan ini akan stop, akan break, akan keluar, akan kembali ke halaman utama. Nah, selanjutnya yang terakhir ada else. Jika memang tidak terpenuhi if ini, tidak ditemukan sama dengan yang atas ya. Nah, yang ini akan diulang terus-menerus hingga kita menginputkan keluar atau nim singkatnya itu sama dengan yang ada di dalam dictionary mahasiswa. Nah, yang terakhir ini ada di mahasiswa, ada else. Nah, jika dictionary tidak kosong ya sama dengan yang tadi, maka ini untuk apabila kosong ya, apabila memang tidak ada, akan di print tidak ada data untuk dihapus sama dengan yang ubah, lalu akan break, akan keluar perulangannya, akan kembali ke halaman utama. Nah, ini tidak bisa ya,
Mungkin akan saya taruh di kode editor saja agar mempercepat begitu ya. Nah, seperti ini. Saya akan run saja di sini karena error mungkin ya. Nah, di sini kita coba tambah data terlebih dahulu. Nah, di sini data sudah berhasil ditambahkan. Nah, jika kita ingin keluar program, kita tinggal klik kiri. Nah, kita akan keluar program dan melihat data tadi sudah terupdate. Nah, ini 24 strip 180 dengan bawahnya ada key dengan value-nya. Nah, kita coba ke ubah data. Nah, jika kita ingin ubah saja yang atas ya. Nah, jika kita ingin mengubah NIM, tinggal kita tinggal mengetikkan saja NIM begitu ya. Misal 199. Kita bisa keluar. Kita bisa lihat lagi. Nah, ini sudah diubah 240411001199. Nah, untuk yang terakhir ada hapus data. Hapus data yang 180. Nah, otomatis sudah terhapus dan terdisplay gitu ya. Nah, ini kita keluar saja. Oh, maaf. Nah, untuk 4 kita coba. Nah, sudah berhasil. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, oh sudah, kita stop saja. Lalu yang selanjutnya ada nomor 2, buatlah tabel ya, yang berisi data mahasiswa dengan format danim, nama, lalu di-up lagi. Berarti ini adalah nested begitu ya. Yang di dalamnya ada nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas. Nah, ada ketentuannya minimal 3 mahasiswa. Lalu yang pertama A tampilkan nama dan nilai UAS mahasiswa pertama. Yang kedua ada hitung rata-rata nilai tugas semua mahasiswa. Nah, jadi untuk modelnya seperti ini tergantung seperti apa. Cuma saya suka ya model seperti ini gitu ya. Langsung saja yang pertama ada nama mahasiswa pertama adalah, nah, di sini untuk mengakses yang data ini, data mahasiswa 0 ke apa namanya, list bukan list, tapel data underscore mahasiswa indeks ke 0 itu yang ini yang pertama. Lalu apa namanya, ke dalam lagi indeks ke 1. Jadi ini 0, ini 1. Jadi akan mendisplay Ahmad Fauzi gitu. Lalu yang kedua dengan nilai UAS, lalu ada ini kurung kurawal, lalu memanggil tapel data underscore mahasiswa indeks ke 0 lagi, lalu ke dalamnya indeks kedua yang terakhir ini, lalu indeks ke 1. Nah, yang tengah ini akan mendisplay nilai 85. Lalu di sini ini aturnya. Nah, yang sudah saya highlight. Lalu yang kedua ada perulangan. Nah, kenapa saya menggunakan perulangan? Karena untuk menambahkan nilai yang akan dimasukkan ke dalam variabel kumpulan angka. Lalu di sini ada for in range, length
tapel data underscore mahasiswa, yang dimana line ini akan menghitung panjang karakter dari variabel data mahasiswa. Lalu di sini di bawahnya ada variabel kumpulan angka sama dengan data mahasiswa. Jadi di sini mengakses tapel data mahasiswa indeks ke i. Nah, di Python sendiri kan untuk perulangan dimulai dari angka 0 ya. Jadi indeks ke 0 yang ini 1, lalu indeks kedua yang terakhir ini, lalu indeks kedua lagi. Indeks kedua itu yang ini. Jadi nilai tugas. Nah, untuk selanjutnya juga sama seperti itu. Jadi 90, 82 seperti itu. Nah, lalu akan ditambah dengan variabel nilai dari variabel kumpulan angka. Nah, untuk yang awal-awal kan saya di sini memberikan nilai 0 ya. Memberikan nilai 0, maka 78 ditambah 0 hasilnya akan ditambahkan ke variabel kumpulan underscore angka lagi. Nah, jadi akan terus menerus. Lalu di bawahnya ada format string. Rata-rata nilai tugas dari semua mahasiswa adalah kurung-kurung awal. Nah, yang dimana isinya adalah ini. Jadi saya tidak menambahkan variabel lagi, tapi saya langsung membagi untuk mendapatkan rata-rata nilai tugas dari ketiga mahasiswa ini. Jadi line ini untuk menghitung tapel panjang karakter dari tapel data mahasiswa yang dimana jumlahnya adalah 3. Nah, untuk kumpulan angka ini adalah nilai yang ada di variabel kumpulan angka. Jadi dibagi. Nah, yang dihasilkan adalah 83,33 sekian gitu. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, lalu yang terakhir ada nomor 3, diberikan list nama sama dengan Budi, Ani, Citra, dan Denny. Terus baru dengan nama tersebut ada huruf kapital dengan list comprehension. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat list ya. List ada Budi, Ani, Citra, dan Denny. Nah, di sini tugas kita adalah untuk mengkapitalkan, untuk membuat huruf ini menjadi kapital. Nah, caranya adalah ada 2 cara sebenarnya. Langsung saja. Yang pertama ada capitalize. Nah, jadi capitalize ini untuk mengkapitalkan huruf awalnya saja. Kata, misal ada kata Budi. Nah, yang dikapitalkan adalah huruf pertamanya saja. Jadi B saja. Nah, untuk Ani, A-nya saja, Citra, C-nya saja, dan Denny saja. Nah, untuk contohnya bisa lihat di ini, di bawah sini, yang sudah saya highlight. Nah, ini adalah output dari ini, nilai di dalam kapital skor awal. Nah, jadi for i in nama, jadi akan mengulang yang pertama Budi, lalu Ani, Citra, dan Denny, lalu seterusnya seperti itu. Lalu yang pertama ada i.capitalize, jadi Budi akan nama Budi akan dikapitalkan terlebih dahulu. Jadi Budi lalu akan disimpan ke list kapital awal. Nah, terus menerus hingga nilai di dalam list nama itu habis atau selesai. Nah, lalu yang kedua ada i.upper. Nah, jadi i.upper ini kita bisa melihat contohnya di bawah ini, sudah saya highlight. Nah, untuk i.upper ini digunakan uppernya saja. Upper ini digunakan untuk mengkapitalkan semua kata, tidak terkecuali dengan ketentuan itu bisa dikapitalkan atau huruf begitu ya. Nah, untuk karakter spesial atau angka itu tidak bisa dikapitalkan alias tetap. Nah, begitu. Nah, di sini juga saya menggunakan for i
menggunakan perulangan juga for in nama. Jadi akan diulang terus-menerus hingga akhir dari ini. Nah, di dot upper maka body, maka yang dikapitalkan adalah BUDI atau semua katanya. Lalu di sini ada format string ya. Format string kapital huruf awal saja. Nah, lalu akan dipanggil ini di dalam yang akan dimasukkan ke kurung awal ini. Memanggil pada list kapital underscore awal. Lalu yang kedua juga sama, format string kapital semua. Lalu memanggil ini kapital underscore semua. Memanggil list kapital underscore semua yang dimana isinya adalah BUDI kapital, ANI kapital, CITRA kapital, dan seterusnya. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada penjelasan saya yang kurang paham atau kurang dimengerti, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja, dan terima kasih sudah menonton video saya. Bila ada bila saya ada menyindir orang lain atau pihak tertentu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih.